Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Timah Tbk atau TINS mengumumkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025. Ya, pada semester 1 2025, TINS membukukan laba bersih sebesar 300,07 miliar rupiah atau turun 30,93% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. PT Timah Tbk atau TINS mengumumkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025. TINS melaporkan harga timah pada semester 1 2025 menunjukkan tren stabilisasi setelah mengalami gejolak hebat pada awal 2025. Harga timah London Metal Exchange masih didukung oleh stok yang ketat dan pasokan terbatas karena tambang Manmau di Myanmar masih offline hingga Agustus 2025 dan smelter Pulau Indah di Malaysia belum beroperasi penuh. Selain itu, ekspor timah Indonesia memperlihatkan pemulihan signifikan, yakni naik 177% dalam 6 bulan pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara umum, permintaan global terhadap logam timah, khususnya dari industri elektronik seperti tin solder dan tin chemical tetap tinggi. Hal ini didorong oleh kebutuhan dari pasar Jepang dan China. TINS membukukan pendapatan sebesar 4,22 triliun rupiah pada semester 1 2025 atau turun 19% secara tahunan dibandingkan realisasi semester 1 2024 sebesar 5,21 triliun rupiah seiring dengan penurunan volume penjualan logam timah. Beban pokok pendapatan TINS juga berkurang 15,6% secara tahunan dari 4 triliun rupiah pada semester 1 2024 menjadi 3,37 triliun rupiah pada semester 1 2025. TINS meraih laba usaha sebesar 380 miliar rupiah pada semester 1 2025, lebih rendah dari capaian semester 1 2024 sebesar 687 miliar rupiah. EBITDA TINS juga berkurang 31% secara tahunan menjadi 687 miliar rupiah pada semester 1 2025 dari sebelumnya 1,21 triliun rupiah. Pada semester 1 2025, TINS membukukan laba bersih sebesar 300,07 miliar rupiah atau turun 30,93% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hasil ini juga mencerminkan 93% dari target laba bersih yang telah ditentukan perusahaan, yaitu 322,64 miliar rupiah. Nilai aset TINS pada semester 1 2025 turun 4% menjadi 12,33 triliun dari 12,8 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten sawit Grup Salim PT Salim Infomas Pratama Tbk membukukan lonjakan pendapatan pada semester 1 2025. Ya, berdasarkan laporan keuangan, perseroan mencatatkan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar 9,39 triliun rupiah. Realisasi itu naik 33% dibandingkan dengan semester 1 tahun 2024. Manajemen perseroan menyatakan lonjakan penjualan terjadi karena kenaikan harga jual rata-rata produk sawit, produk minyak dan lemak nabati, serta kenaikan volume penjualan produk sawit. Pada semester 1 tahun 2025, laba bruto perseroan meningkat 42% menjadi 2,27%, 2,27 triliun rupiah, dan laba usaha naik 24% menjadi 1,51 triliun rupiah. Adapun laba bersih tercatat naik 43% menjadi 755,14 miliar rupiah. Ya, PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau Cleo, produsen air minum dalam kemasan atau AMDK merek Cleo, membukukan kinerja positif sepanjang kuartal 2 2025 meski industri sedang mengalami perlambatan. Ya, berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, Cleo mencatatkan penjualan sebesar 1,37 triliun rupiah, tumbuh 5,4% secara tahunan dibandingkan dengan 1,3 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu. PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau Cleo, produsen air minum dalam kemasan atau AMDK merek Cleo, membukukan kinerja positif sepanjang kuartal 2 2025 meski di industri sedang mengalami perlambatan. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, Cleo mencatatkan penjualan sebesar 1,37 triliun rupiah, tumbuh 5,4% secara tahunan dibandingkan 1,3 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu.
Namun laba bersih tahun berjalan mengalami penurunan sekitar 8,2% menjadi Rp206,6 miliar dari sebelumnya Rp225 miliar pada kuartal 2 2024. CEO Cleo, Melissa Patricia mengatakan bahwa capaian tersebut mencerminkan ketahanan bisnis perusahaan di tengah fase normalisasi pertumbuhan industri AMDK. Permintaan terhadap produk air minum berkualitas tetap tinggi. Cleo pun fokus menjaga ketersediaan produk, mempertahankan standar kualitas, serta memperkuat merek di berbagai kanal distribusi. Selama semester 1 2025, Cleo aktif melakukan inovasi produk dan diversifikasi pasar guna menjangkau konsumen yang lebih luas. Di sisi distribusi, Cleo memperluas jangkauan ke wilayah-wilayah dengan potensi pertumbuhan tinggi sembari memperkuat eksistensi brand secara nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Badan Pengelola Investasi mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera mewujudkan perkampungan haji dan umroh untuk jemaah Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Ya, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menegaskan Danantara tengah memvalidasi proses pembelian tanah di Makkah, Arab Saudi untuk perkampungan haji Indonesia yang sangat dekat dengan Haramain guna mendukung ibadah haji dan umroh. Rosan menyebutkan pembelian tanah di Mekah akan dikombinasikan secara komersial pemerintah. Tujuannya agar nantinya kampung haji Indonesia yang dibangun bisa menjaga para peserta ibadah haji dan umroh. Secara lokasi menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi ini, titik letak tanah yang akan dibangun kampung haji akan sangat dekat dengan kota Mekah. Dan seperti diketahui, rencana pembangunan kampung haji bagi masyarakat Indonesia di dekat Mekah tersebut merupakan hasil tindak lanjut pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud. Dan bahkan pihak pemerintah Arab Saudi akan mengubah aturan untuk memperbolehkan kepemilikan tanah di Mekah oleh pihak asing guna pembangunan kampung haji tersebut. Proses dari untuk pembelian tanah di Mekah. Karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai prosesnya oleh Royal Commission of Mekah. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Mekah. Itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah. Ada yang nempel,